Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi kita akan belajar ya yang namanya Ether Channel. Nah, di sini sebelumnya kita sudah belajar yang namanya SDP, spanning SDP ya teman-teman. Spanning Tree Protocol, dan sekarang kita akan coba belajar yaitu Ether Channel. Ether Channel sendiri itu adalah Ether Channel. Oke, di sini seperti contoh kita akan sediakan switch terlebih dahulu, 2 switch saja. Dan si switch ini itu memiliki beberapa kabel yang terhubung. Bisa step forward. Dan jika teman-teman ingat bahwasanya ketika ada kabel tambahan, maka akan ada satu port yang diblokir. Dan jika kita tambah lagi, maka di sini akan bertambah menjadi dua kabel yang ternet port ataupun terblokir ya. Dan jika kita tambah lagi 4, maka di sini akan ada 4 port yang terblokir. Oke. Teman, sini seperti contoh kasus nyata bahwasanya kita menginginkan kecepatan bandwidth yaitu 400 MB per second. Maka dari itu, ini pada setiap kabel ini itu dibutuhkan aktif semua. Yang artinya setiap kabel ini itu memiliki kecepatan sebesar 100 MB per second. Maka dari itu kita harus menyalakan dari si 4 kabel ini tanpa ada satupun yang terblocking. Jika teman-teman tahu bahwa ketika kita menyalakan sebuah kabel ini, itu akan terjadi yang namanya looping. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita akan belajar yang namanya Ether Channel ya teman-teman. Dan untuk arti ataupun pengertian dari Ether Channel sendiri, jadi kita akan menggabungkan si 4 kabel ini jadi satu interface saja. Seperti contohkan di sini, setiap kabel pasti memiliki yang namanya interface FA01, FA2, FA03, dan FA04. Di sini yang terblok itu adalah FA02 sampai FA04. Jadi 3 kabel yang terblok. Maka dari itu kita akan coba mengaktifkan si 4 kabel ini dengan cara Ether Channel. Jadi dia akan disatukan 4 kabel ini dalam satu interface saja. Nanti dia hanya akan menjadi satu interface saja, jadi dia tidak akan terdapat interface FA01, 02, 3, dan juga 04. Namun si 4 kabel ini akan menjadi satu interface yaitu FA01 seperti contoh ya. Nah, jadi maka dari itu kita simpulkan bahwa Ether adalah menggabungkan beberapa kabel menjadi satu interface. Dan di sini Ether sendiri memang secara fisik bahwasanya kabel itu terdapat 4 buah. Namun secara logika di sini kabelnya akan disatukan menjadi satu interface saja. Maka hal tersebut akan merupakan satu interface kabel saja yang terhubung. Maka dari itu kita bisa langsung mengakses kecepatan bandwidth sebesar 400 Mbps karena di sini terdapat 4 kabel. Jadi setiap kabel ini memiliki kecepatan 100 Mbps. Seperti itu ya teman-teman untuk konsep dari Ether Channel. Oke, kita akan langsung saja untuk konfigurasi dari Ether Channel ini. Itu untuk menggabungkan beberapa kabel, 4 kabel ini jadi satu saja, jadi satu interface. Nah, sebelum itu di sini kita akan pilih terlebih dahulu beberapa protokol yang akan kita pilih. Dan di sini untuk protokolnya sendiri itu terdapat LACP ya teman-teman. Oke. Protokol pertama LACP. LACP ini teman-teman, dia sifatnya adalah
open standard. Nah, jadi artinya ketika switch Cisco bertemu dengan switch merek yang bukan Cisco, maka kita diharuskan untuk melakukan ataupun kita harus memilih protokol yaitu LSCP ini dengan open standard. Nah, ada lagi yaitu PAGP ya teman-teman, PAGP. Oke, kita coba ulangi. PAGP dia sifatnya yaitu khusus untuk Cisco saja. Nah, namun di sini untuk switch Cisco dengan switch Cisco ini, ataupun ketika switch Cisco bertemu dengan switch Cisco juga, kita bisa melakukan protokol yang namanya LSCP. Jadi LSCP ini dia tidak hanya digunakan untuk melakukan ataupun ketika bertemu switch yang bukan merek yang sama ya teman-teman. Namun ketika merek tersebut sama, kita juga bisa melakukan LSCP. Dan untuk PAGP ini adalah khusus untuk Cisco. Ada satu lagi yaitu layer 3. Nah, ini kita akan bahas nanti ya. Oke, kita akan coba untuk konfigurasi LHCP yaitu open standard yang default saja. Switch Cisco bertemu switch Cisco dengan melakukan protokol LHCP. Oke, langsung saja. Kita akan terangkan terlebih dahulu pada setiap range. Switchport model. Oke, sudah. Oke, sudah terang juga ya. Nah, kita bisa langsung untuk konfigurasi yaitu kita tidak berlagi channel group ya. Kita tanya oke, maaf, sini kita ulangi channel group, kita tanda tanya. Oke, setelah itu kita spasi tanda tanya. Oke, sini kita akan dihadapi dengan pilihan kita ingin menambahkan berapa channel group. Karena di sini kita hanya satu channel group saja, jadi kita pilih satu. Kita tanda tanya. Di sini kita pilih mode, tanda tanya lagi. Nah, karena di sini kita akan menggunakan LHCP, maka LHCP ini adalah ada yang aktif dan juga LHCP yang di bawah ini ada yang pasif. PAGP di sini ada yang auto dan juga disable. Nah, untuk LHCP yang aktif ini dia sifatnya adalah mengajak, dan untuk LHCP bagian pasif dia menunggu. Nah, jadi jika si switch 0 ini dia dikonfigurasi sebagai channel group modenya yaitu aktif mengajak, dan pada switch 1 ini kita akan coba untuk konfigurasi pasif menunggu, maka diajak tambah menunggu artinya langsung si switch ini akan diajak untuk bisa LHCP ya teman-teman. Namun jika switch 0 dan juga switch 1 itu sama-sama aktif ataupun mengajak, maka akan terjadi itu LHCP nya sudah terbentuk. Namun jika pasif ataupun
pada switch 0 kita konfigurasi pasif, pada switch 1 kita konfigurasi pasif, maka menunggu tambah menunggu, maka tidak akan jadi ya, tanpa sebuah kepastian. Oke. Di sini karena kita pada switch yang kedua, yaitu switch 1, kita akan coba saja untuk modenya pasif, itu menunggu. Untuk mode ini, teman-teman sudah tahu pada pembahasan sebelumnya. Oke, sudah. Kita bisa enter saja. Oke, sudah terkonfigurasi, dan di sini kita bisa coba ke switch yang sebelah kiri ini merupakan switch 0. Kita langsung saja untuk konfigurasi channel true. Oke, 1 ya. Modenya yaitu active. Karena sebelumnya pasif menunggu, dan di sini kita aktif, maka mengajak tambah menunggu artinya tersebut jadi ya teman-teman, ataupun terlaksana. Oke, kita bisa enter. Nah, maka di sini teman-teman bisa lihat setelah kita konfigurasi, kita akan coba pass and forward. Oke, maka di sini setiap interface-nya akan berwarna hijau, jadi dia sudah menyatu ya dari interface FA01 sampai FA04 ini. Dan ya, di sini berarti setiap interface ataupun setiap kabel ini itu memiliki kecepatan pengiriman sebesar 100 MB, dan jika dikalikan maka hasilnya adalah 400 Mbps ya teman-teman. 1 tambah 1 ataupun dari kabel tambah kabel ini hasil 200, dan dari kabel ini tambah 100 lagi maka hasil 300, dan ditambah 1 lagi pada kabel yang terakhir maka hasilnya adalah 400. Maka kecepatan dari si kabel yang sudah disatukan ini adalah 400 MB per second. Oke, jadi seperti itu ya untuk konfigurasi Ether channel menggunakan LCP. Oke, teman-teman, kita akan membahas kembali materi dari Cisco, dan sekarang kita masih ingin membahas yaitu Ether channel. Dan untuk pembahasan pada Ether channel kali ini, kita akan membahas yaitu PAGP Cisco ini. Nah, untuk PAGP sendiri kita bisa sediakan terlebih dahulu ya, itu switch ya, dan di sini switch kita akan menggunakan multi layer. Oke, sudah. Kita bisa konekkan. Nah, di sini saya akan mencoba 3 kabel saja, 3 port. Oke, kita bisa fast time forward. Nah, di sini kita bisa untuk trunking terlebih dahulu pada setiap interface-nya. Kita akan coba trunking interface FA apa ini 567 ya. Oke, 3 interface itu adalah FA 05 sampai 7. Oke, range maaf. Nah, setelah itu kita bisa untuk switch port mode trunk. Oke, sudah terang. Kita bisa ke switch multi layernya, dan di sini kita coba. Oke, no contact. Kita bisa range FA0 apa ini 1 sampai 3 ya. 0 1 sampai 3. Oke, kita sudah masuk, dan kita switch port mode. Oke, kita ulangi switch port mode terang ya teman-teman. Dan oke, di sini ya, kita belum mengkonfigurasikan dari encapsulation, bahwasanya kita mau menggunakan multi layer switch. Pada pembahasan video sebelumnya juga kita sudah membahas ya cara solving dari untuk ngetrang di multi layer switch ini. Oke, itu kita akan switch port trunk encapsulation.1Q. Di sini switch yang kotak ini itu support.1Q saja. Enter, dan kita bisa langsung untuk switch port mode trunk. Kita enter, dan
sudah bisa ya. Oke, di sini sudah bisa. Coba fast time forward. Nah, sudah tertera. Di sini kita akan coba untuk langsung konfigurasi saja. Oke, kita akan multi layer terlebih dahulu. Kita akan coba langsung. Oke, mungkin kita switch yang sebelah kiri terlebih dahulu. Sudah masuk di sini, kita channel group. Nah, sebelumnya kita sudah membuat channel group yang pertama, yaitu yang menyambung pada FA04 switch ini, switch 0 ini, dan sekarang kita akan membuat channel group yang kedua. Modenya yaitu kita tanda tanya terlebih dahulu. Oke, sini karena kita akan mencoba bagian PAGP-nya. Nah, untuk PAGP sendiri di sini terdapat dua, yaitu auto dan juga disable. Untuk disable sendiri di sini artinya mengajak, dan auto itu menunggu. Dan seperti pada pembahasan sebelumnya, jika mengajak tambah menunggu artinya hal tersebut itu jadi, dan jika mengajak tambah mengajak maka jadi juga, dan jika menunggu tambah menunggu maka tidak akan jadi-jadi ataupun dia akan menunggu sesuatu yang tidak pasti. Jadi jangan seperti itu ya. Oke, kita akan coba untuk disable. Oke, kita enter. Sudah, kita bisa switch yang multi layer-nya. Langsung saja di sini kita channel group. Channel group 1 mode. Kita akan coba untuk jangan menggunakan mode mengajak ataupun auto ini. Kita akan coba untuk mengajak tambah mengajak ya, itu disable dan disable. Oke, disable, kita enter. Dan di sini bisa fast time forward teman-teman. Oke, di sini mengajak tambah mengajak jadi ya. Nah, jadi kita bisa langsung buktikan bahwasanya setiap kabel ini mengirimkan kecepatan itu 100 Mbps, maka jika disatukan ketiga kabel ini hasilnya ataupun totalnya adalah 300 Mbps ya, kecepatan pengiriman datanya. Oke, kita bisa lihat di sini statusnya. Switch yang sebelah kiri terlebih dahulu, show ether, oke, channel. Oke, kita ulangi terlebih dahulu. Oke, maaf, show ether channel zoom ya. Nah, di sini terdapat dua channel group. Yang pertama itu yang mengarah pada FA01234 ataupun sini ya teman-teman, channel 1 dan ini channel 2. Kita ke switch lagi, dan di sini untuk protokolnya juga itu pada channel 1 menggunakan LSCP, dan pada channel group kedua interface yang terhubungnya yaitu adalah 567 ya, 567. Dan selain itu juga di sini protokol yang kita gunakan adalah PAGP sesuai ya teman-teman. Oke, kita bisa lihat pada switch show third channel zoom ya. Oke, jadi hanya ada satu interface saja ya, ataupun satu channel group saja karena tidak ada lagi yang tersambung di sini. Dan di sini terdapat interface-nya FA23 ya. Seperti pada interface-nya
dan juga di sini protokol PAGP. Oke. Nah, seperti itu ya untuk metode yang protokol PAGP-nya. Kita lanjut untuk membahas yaitu layer 3 ataupun protokol layer ketiga. Oke, kita akan membahas yaitu Ether Channel bagian layer 3. Nah, untuk layer 3 ini dia dikhususkan untuk multi-layer switch yang layer 3. Dan untuk dua ini yaitu protokol LSCP dan juga PAGP ini diperuntukkan untuk switch yang layer 2. Nah, di perbedaannya sangat mencolok sekali, teman-teman. Bahwasanya layer 3 ini adalah on. Untuk layer 3, oke, kita bisa untuk langsung konfigurasikan agar teman-teman paham. Switch kita akan coba untuk layer 3 karena di sini layer 3. Oke, kita akan coba 300 Mbps ya teman-teman. Oke, sistem forward saja. Nah, di sini kita tidak perlu ataupun tidak harus mengkonfigurasikan mengaktifkan yaitu trend. Maka sebagai gantinya kita harus memberikan IP address pada setiap switch ini. Oke, kita akan coba IP pada switch pertama yaitu IP-nya 10.10.10 24. Oke, dan untuk switch yang kedua adalah 20.1. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin karena di sini berbeda bentuk jadi salah, maaf teman-teman. Kita akan 10.2. Oke, sudah seperti ini kita bisa langsung masuk ke switch multilayer yang sebelah kanan terlebih dahulu. Sini kita masuk ke ketiga interface ini yaitu FA04 sampai 06. Oke, in range FA04 sampai 6. Oke, di sini kita bisa switch port seperti ini. Nah, kenapa kita harus menonaktifkan switch port, bukannya untuk switch port saja? Karena di sini kita akan memasukkan IP pada device switch multilayernya. Oke, switch sudah off. Setelah itu kita bisa untuk channel group mode. Oke, maaf di sini kita karena channel group 1 dan 2 juga sudah dipakai channel group 1 dan 2, maka kita akan channel group yang ketiga, yaitu mode tanda tanya. Nah, di sini untuk switch multi-layer ataupun layer yang ketiga ini kita diharuskan untuk memakai yang on, yaitu enable Ether channel only. Dikhususkan untuk layer 3 mode on, kita enter saja. Sudah. Nah, setelah itu kita bisa langsung untuk berikan IP pada switch ya. Oke, setelah itu kita ketikkan saja in PO3. Nah, di sini berarti kita memasuki interface Ether channel port yang ketiga ya teman-teman. Karena sebelumnya 123 12 maaf ya, 12 sudah terpakai untuk channelnya. Jadi kita menggunakan 3 tadi. Nah, channel group yang ketiga, maka dari itu kita akan di sini kita cantumkan yang Ether port yang ketiga. Oke, kita enter. Kita sudah masuk dan kita masukkan IP address. IP addressnya tadi sudah saya mapping. Untuk switch yang sebelah multilayer sebelah kiri itu 10.10.10.1 dan subnet masknya 255.0. Teman enter dan sudah. Teman-teman lanjut untuk konfigurasikan pada switch yang sebelah kanannya. Kita mau kontak. Oke, tidak perlu tracking.
namun sebagai gantinya kita harus memasukkan IP. Karena switch port, kita masuk interface terlebih dahulu 0, 1 sampai 3. Range switch port. Sudah, setelah itu kita bisa saja channel mode 1 ya teman-teman, karena tidak yang menyambung 1. Setelah itu ya, channel mode 1 mode maaf, di sini channel group ya, maaf, tipe maaf 1 mode on, sama ya teman-teman. Mode on ya, F013 sudah. Kita akan coba fast time forward. Belum. Saya lupa, maaf, belum memasukkan IP-nya. In PO. Mungkin saya akan ulangi saja. Di sini channel modenya seharusnya adalah kita akan coba ulangi channel group. Ctrl W untuk channel group. Mode maaf, 3 mode on. Sudah terubah. Itu kita bisa untuk in PO3. Sudah masuk. Kita masukkan address 10.10.2 submit mas .0. Kita enter dan ya sudah. Sudah. Kembali forward saja. Kita lihat di sini, kita akan coba di show enter channel summary. Kita enter. Di sini yang kita gunakan adalah itu channel group yang ketiga ya. Dan di sini adalah RU ataupun R-nya adalah layer 3, betul, ini layer 3, dan U-nya adalah in use. Berarti kita menggunakan layer 3. Dan interface yang terkoneksi yaitu F01 sampai 03. Kita lihat sebelah kiri ini, show enter channel S. Di sini juga pada yang ketiga ini yaitu yang menghubungkan pada switch yang sebelah kanan, interface 456. Interface-nya switch 456 itu berada pada channel yang ketiga, dan RU ya, layer use sudah digunakan. Dan di sini untuk suhunya itu adalah PAGP ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk pembahasan pada video bab ke-11 ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.